udah mulai? Udah. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang ini dimasukin juga nggak apa-apa. Boleh juga. Iya. Iya. Jadi tuh kemarin ini ada yang pokoknya dia ngebahas tentang karma gitu. Heeh. Dia habis cerita panjang lebar tentang masalah-masalah dia kan. Heeh. Terus di kesimpulannya itu karma itu ada kan, katanya gitu. Kan banyak tuh orang yang suka kayak gitu ya, Naya. Jadi intinya maksudnya dia tuh mau berharap untuk ada balasan untuk orang yang dia anggap jahat ke dia gitu, Kak. Iya, karena emang dari cerita versi dia itu kan kayak semua hal yang dia ceritain itu semuanya adalah rasa sakit gitu. Oke. Iya. Jadi tentang bagaimana dia sih cukup banyak ya bercerita tentang semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si lawan hidupnya itu gitu kan. Oke. Misalnya. Termasuk bagaimana keburukan tersebut, dan juga udah mah dia mencoba bersabar menghadapi itu, terus keburukannya nambah lagi gitu kan, bertambah lagi, dan masih dari orang yang sama. Terus orang itu dalam versinya dia kayak nggak ada empatinya sama sekali gitu kan. Sehingga di posisi itu dia kayak benar-benar merasa bahwa dia akan bisa bahagia ketika orang tersebut merasakan karmanya gitu. Kayak gitu. Tapi dia ngebahas soal perpisahan nggak sih? Maksudnya kayak kayaknya kalau menurut saya agak terlalu jahat gitu. Kalau dia mengharapkan balasan untuk si lawan tersebut gitu. Kalau saya kan pribadi misalnya contoh, misalnya saya tidak terlalu saya tidak terlalu suka atau tidak terlalu tertarik untuk berhubungan dengan satu orang ini misalnya gitu. Ya saya akan memilih untuk ninggalin gitu. Kok malah mengharapkan balasan gitu. Maksudnya di situ saya kayak, walaupun misalnya orang itu udah jahat banget itu sama antum, ya saya sih maksudnya kalau tetap antum pilih buat ninggalin gitu. Iya, maksudnya kayak udah yang penting kita nggak usah ketemu aja gitu. Ya saya berharap tidak ketemu sama lu lagi lah. Dan antum tidak peduli juga kan bahwa Tidak peduli juga akan gitu. dia dapat karma atau enggak gitu, bodo amat, yang penting Iya, maksudnya saya pribadi tuh maksudnya kayak gitu. Sedangkan ada orang-orang yang seperti itu gitu. Apakah itu memang yang seperti dia tuh adalah yang benar dan saya yang salah, atau kebalikannya? Itu maksudnya itu tuh itu tuh. Ya enggak gitu sih, no. Yang- Bahkan di antara misalkan antum adalah sikap yang pertama, dia adalah sikap yang kedua, pada kenyataannya nanti kita akan menemukan banyak sekali sikap dengan menghadapi situasi yang seperti itu kan. Ya gitu ya. Ada yang memang udahlah, ada orang nyebelin, tinggalin aja sih gitu kan. Ada lagi yang keduanya, ada orang nyebelin, ya pokoknya harus kena dapat karma, pokoknya gue nggak mau tahu dia harus dapat karma. Ada kayak gitu. Ada lagi yang ketiga, ada gitu, yang unik-unik ya. Ada aja ya. Ada aja ya, selama manusia jumlahnya miliaran ya, sejumlah itu pula lah kan kita akan menemukan sikap yang berbeda itu. Iya. Karena kan manusia benar-benar literally nggak ada yang benar-benar sama gitu loh, no. Iya. Ya kan. Berarti bisa dibilang berarti tidak ada perbuatan, maksudnya tidak ada perlakuan yang di antara itu semua nggak ada yang baik dan juga nggak ada yang buruk gitu. Maksudnya tergantung orang yang masing-masing aja gitu, apa gimana? Ya, ada yang baik dan ada yang buruk, itu sudah pasti. Oh, itu udah pasti. Cuma kan kalau masalah kayak tadi mah masalah di mana orang berdasarkan persepsinya ingin menemukan jalan damainya dan jalan bahagianya. Oh iya. Itu ya. Iya. Misalkan antum dengan cara meninggalkannya, itulah jalan damai antum dong. Dan jalan bahagia antum. Tapi ada orang yang emang tadi dia akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan ketika dia mendapati orang yang menzoliminya itu dapat karma gitu misalnya. Kayak gitu. Gitu sih. Nah justru ini poin pentingnya, no. Kadang-kadang justru ketika dia tanya kayak gitu, kita akan mendapati bahwa sungguhnya karma itu nggak penting gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi balik lagi sih ya, maksudnya balik lagi ke si Karma ini. Soalnya ya yang saya tahu nih kan, Karma ini kan perusahaan body kit mobil nih ya. Iya kah? Ada, jadi ada body kit mobil namanya brandnya Karma, buatan lokal, buatan orang Indonesia, buatan anak negeri. Jadi abis kita kotor-kotoran dia akan mendapatkan karma. Bukan begitu. Body kit itu maksudnya ini pemasangan, maksudnya aksesoris mobil maksudnya. Salah dong. Bukan.
body kit bukan kit buat nyuci mobil, bukan. Ke situ. Itu mah merek merek sabun mobil, bukan. Apa namanya? Ya balik lagi lah maksudnya, tapi di agama kita sendiri tuh, di Islam tuh karma ada nggak sih? Maksudnya ada nggak sih gitu loh? Ya, jadi kan ada beberapa orang yang, maksudnya di sini kita mencoba untuk menghargai setiap pendapat ya, no ya. Ya. Ada orang yang benar-benar saklek, pokoknya istilah dalam agama kita tuh nggak boleh menggunakan istilah agama lain gitu kan ya. Oh ada. Nah, ya. maksudnya kan karma itu adalah istilah dari agama lain kan. Ya. Jadi ketika itu, oh Islam nggak ada karma gitu ya. Kita punya konsep sendiri gitu misalnya. Ya konsep mirip-mirip lah, karena maksudnya tuh beragama itu adalah sebuah proses spiritualitas gitu ya. Dan dalam beberapa situasi kadang manusia menemukan bahasa yang sama pada sebuah perbedaan gitu kan. Kayak gitu sih. Walaupun nanti konsepnya juga akan beda juga gitu kan, antara karma dengan apa yang kita temukan pada agama kita bisa jadi. Cuma secara umum orang pahamnya kan begitu. Gitu ya. Ada orang berbuat jahat, dia bakal dapat buah dari kejahatannya, ya kan? Iya betul. Dalam agama kita ada nggak kayak gitu? Ada. Ya kan? Ada. Jadi kalau kita bilang itu karma bukan, ya sebenarnya mirip sih, tapi memang secara istilah kita tidak menyebut itu sebagai karma, gitu kan? Itu kita punya istilah dalam bahasa kita sunatullah, tapi sunatullah itu kan adalah sebuah mekanisme basic yang kalau kita bikin A ya bakal dapat B gitu. Ya. Dan tidak selalu berhubungan dengan keburukan dibalas keburukan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kayak gitu. Nggak selalu seperti itu, no. Kayak gitu. Jadi akan jauh lebih luas dan fleksibel lagi sifatnya. Oh, dibanding ya dalam tanda kutip karma itu sendiri. Gitu. Karena kalau kita berbicara sunatullah kan nanti masuk ke ranah fitrah juga gitu ya. Gitu. Misalnya bayi ya sunatullahnya menyusui gitu kan. Ada yang nolak? Ada yang nolak? Nggak ada kan? Nggak ada Ya, insya Allah semua bayi menyusui. Ya. Itu sunatullah. Ya. Itu bisa disebut karma nggak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah makanya sunatullah itu konteksnya akan jauh lebih luas. Kayak gitu. Tapi itu tadi, seseorang mendapatkan keburukan dari keburukan yang dilakukan, ya itu sunatullah juga kayak gitu. Apakah selalu? Tidak. Gitu kan? Bisa jadi juga. Maksudnya keburukan versi kita kan terbatas ya. Kadang-kadang kita tuh menganggap orang korupsi di penjara, oh iya korupsi buruk, di penjara buruk juga kayak gitu. Tapi kita tuh jarang yang kemudian orang korupsi jadi kaya raya, karena menurut kita kekayaan itu bukan keburukan. Iya betul. Ya kan. Iya. Padahal kan mungkin dalam pandangan Allah justru kekayaan yang dia dapatkan keburukan. Iya. Karena mungkin dia bisa sih kaya, tapi hidupnya damai nggak? Iya. Hatinya tenang nggak? Pemikiran lanjutan seperti itu yang terbatas. Gitu kan, Jadi poinnya tuh nggak cuma sekedar yang ada di situ gitu. Nah makanya itu tadi. Dan yang lebih ini lagi adalah yang tadi itu Oke lah kita gunakan bahasa yang umum aja lah ya, karma gitu kan. Nanti untuk teman-teman yang sepakat atau tidak silahkan sih boleh komen gitu kan. Iya. Gitu ya, masing-masing itu mah ya, asal kita jangan melampaui dalil aja intinya mah. Kayak gitu. Iya sih, apa namanya, memang karma ini ya maksudnya memang rasa ingin membalas tapi kita tidak menyentuhnya secara langsung tuh adalah terkadang untuk beberapa orang tuh kenikmatan tersendiri gitu. Kepuasan gitu kan. Balas dendam. Malah film gitu. yang laku yang begitu ya? Iya. Malah film tuh pokoknya film yang berbau pembalasan tuh laku gitu. Maksudnya John Wick pokoknya yang sampai berapa tuh? John Wick sampai 4 ya? 4 kalau nggak salah, saya lupa. Isinya balas dendam semua kan? Isinya pokoknya dia balas dendam semua dan laku keras itu. Saya suka banget sama John Wick juga. Apalagi? Mayoritas film begitu ya? Iya, maksudnya ya pokoknya adegan-adegan di mana yang baik tuh tadinya sedih sampai di ending jadi happy ending itu kan, maksudnya karena bisa membalas dendam. Iya, bentuk-bentuk hal seperti itu, maksudnya kayak di drakor juga kan banyak tuh. Nggak melulu tentang action kayak drakor yang kayak startup gitu kan, yang tadinya iya siapa namanya aktris wanitanya tuh dia miskin di bawah gitu kan, terus pas di ending dia di atas tuh memang itu ada kepuasan tersendiri gitu. Walaupun tadi saya memang bilang
bahwa saya kalau misalnya bertemu dengan orang yang mungkin saya tidak suka atau bagaimana, mungkin saya saya lebih memilih untuk tidak ketemu lagi sama dia daripada saya harus memikirkan sekeras mungkin dalam kepala saya untuk supaya dia mendapat balasannya. Ya itu bukan urusan saya gitu. Tapi ketika saya menonton film-film seperti itu, drama-drama seperti itu, ada kepuasan gitu loh. Tetap iya. Yes, jagoan menang. Iya gitu. Jadi maksudnya ada kepuasan gitu. Makanya saya sendiri juga emang gak suka gitu nonton film-film set ending tuh. Ada film judul Elysium tuh, set ending. Maksudnya si jagoannya justru malah mati gitu. Walaupun emang masyarakat saat itu, masyarakat di film itu selamat gitu maksudnya. Cuman si jagoannya ini mati gitu. Ya maksudnya berjasa ya itu dong dia. Berjasa, cuman kan jadi dia matinya syahid enggak, Nak? Saya nggak tahu tuh. Kalau ini saya kurang tahu. Siapa tahu di balik layar nih teman-temannya rajin sholat gitu. Bisa jadi kan. Saya tidak pernah tahu juga. Kan nggak dimasukin ini kan. Nggak ada syuting. Nggak. Film masa iya film Amerika sholat ya? Siapa tahu dong. Siapa tahu ya. Iya. Bener. Iya. Nah tapi itu poinnya sih sama ya. Mereka balas dendam atau ingin dalam tanda kutip dapat karma, orang yang jahat itu dapat karma karena intinya meraih kebahagiaan kan. Padahal fakta berikutnya adalah kenapa kita bilang karma itu tidak penting, karena kebahagiaan itu seringkali tidak berasal dari orang tersebut kan. Betul. Maksudnya apakah ketika dia mendapatkan karmanya terus kita beneran akan bahagia gitu? Iya. Belum tentu kan? Apakah pas dia dapat karma kita dapat 1 miliar kan enggak ya? Enggak. Kan enggak seperti itu kan? Enggak, benar. Iya. Apakah ketika misalnya dia dapat musibah terus tiba-tiba kita dapat rumah sama 5 mobil mewah gitu kan? Tidak kan, tidak seperti itu. Dan bahkan mungkin bisa jadi kita dapat rumah dan mobil mewah juga belum tentu bahagia kan? Betul. Belum tentu lagi, itu lain lagi kan. Lebih susah lagi dong karena kita nggak punya garasi. Nggak punya garasi. Sama nggak punya satpam. Sama nggak punya duit buat bayar pajak kan. Bayar pajak mobil progresif 1 sampai 5 luar biasa. Berarti harus kita jual dulu rumahnya. Betul, jual rumah bayar mobil. Jual rumah buat bikin garasi. Oh iya, bayar satpam sama bayar pajak. Betul. Bayar satpam, mobilnya 1 biji atas nama satpam biar ngurangin pajak. Iya kan? Kok kayak dejavu ya? Oh iya. Ya biasanya gitu Jadi untuk nyelewengin kasih nama anak, dinamain istrinya, biar ngurangin pajak. Biasanya gitu. Oh gitu ya. Iya. Biasanya gitu orang buat ngindarin pajak. Oh jadi tahu kita kan? Iya. Diajarin sesat sih. Iya, enggak sesat dong. Itu. Oh iya. Iya, itu namanya memang ya bernegara seperti itu memang. Astagfirullahaladzim. Nah tapi balik lagi ke situ ya No ya. Karena justru yang paling penting itu adalah nilai kebahagiaannya gitu No. Apakah betul ketika tadi ya orang tersebut mendapatkan karmanya itu terus kita akan lantas bahagia gitu? Kan belum tentu ya kan. Gitu. Ya, memang sering kali kita misalnya mikirin orang lain tuh justru malah nggak bahagia gitu loh. Capek. Iya, maksudnya mikirin apa yang terjadi sama orang lain gitu segala macam. Ya padahal diri kita belum beres gitu. Betul. Kan. Apalagi misalnya gini sih. Misalkan antum menyakitin A nih, benci banget dong. Iya. Lihat aja nih si Ano pasti bakal dapat karma. Iya. Itu kan. Nggak dapet. Nggak dapet. Iya. Udah gitu yang ada malah hidup dia makin enak, makin kaya lagi. Makin kaya, makin ganteng gitu kan. Makin mantap makin mantap ya. Kena dia. Gimana coba hati AA gimana No? Iya. Remuk nggak? Hancur sih. Padahal AA hari itu lagi makan pizza, tapi tetap tuh pizza pahit AA kan senengnya gado-gado. Oh iya, oke siap. Gado-gado cabai 3. Itu gado-gado paling enak juga berasa pahit, basi udah 5 tahun gitu kan. Iya, hanya gara-gara kita mikirin orang lain gitu ya. Maksudnya tidak sangat useless intinya gitu. Udah sampai ngomong. Ya Allah, ini kan saya udah yang paling terzolimi nih. Si paling. Kan? Si paling terzolimi. Betul. Si paling terzolimi. Udah si paling sakit gitu kan. Kok kenapa dia bahagia terus? Iya. Ayo dong, dapetin karmanya gitu. Iya. Padahal maksudnya tanpa kita sadari Allah tuh ngasih kebahagiaan terus ke kita gitu loh. Cuman karena memang kebahagiaan kita patokin kepada apa yang didapat orang lain. Jadinya tidak bisa melihat kebahagiaan lain
Karena hanya menginginkan Yano hidup sengsara gitu. Iya betul. Nah, Padahal pun kalau ya. misalnya saya hidup sengsara, paling senangnya hari itu doang Hari tuh, itu ngeliat doang. saya tuh, oh iya dia sengsara segala Atau macam. pas ngomongin gitu kan misalnya. Iya. Tahu gak sih Yano kayak gimana sekarang kondisinya? Iya. Parah sih dia. Iya. Gitu kan ya. Parah Kenapa sih. emang gara-gara ini nyakitin dulu. Iya. Gitu kan ya. Kayak Gitu. gitu. Ya, jadi kenikmatannya itu ketika ngeliat pertama kali sama ngomongin ke orang udah. Iya. Gitu. Pas pulang ke rumah, Pas pulang ke rumah, meratapin lagi udah. Meratapin lagi. Meratapin kehidupan lagi ya kan. Aduh, hari ini cuma bisa makan gado-gado padahal pengen pizza misalnya gitu kan. Iya. Atau pada pengen bakso apung ya kan, kita enggak tahu. iya sih bener ya. Atau pizza rasa gado-gado. Iya, pizza rasa gado-gado. Betul. Atau gado-gado rasa pizza. Pizza ada kangkung, lucu banget ya. Pizza ada kangkung sama kacang. Gimana dah? Tapi itu kan poinnya itu. Jadi Iya. sebenarnya yang paling penting dari itu semuanya bukan tentang orang tersebut mendapatkan karmanya, tapi tentang bagaimana cara kita meraih kebahagiaan kita sendiri gitu. Betul. Itu kan. Betul lah, betul. Ya satu sisi ketika tadi antum bicara gitu ya, kalau antum udah sebel sama orang, tidak bosnya udah kan gak usah interaksi gitu kan, gak usah miamalah lagi gitu kan. Iya. Tinggalin aja dan antum nyari kebahagiaan antum sendiri gitu ya. Betul. Gitu. Ya misalnya kayak kita misalnya sama juga kayak kita tuh menanggapi iri dan dengki. Ya. Ya misal kita di Instagram nih. Nah, ngelihat di story atau di explore atau ya apa namanya segala macam fiturnya Instagram lah, ngelihat Ya. gitu. Terus ngelihat aja ada yang bagus, ada orang yang kita nggak suka tapi dia hidupnya enak gitu. Ada Ya. yang kita tahu apa namanya bahwa apa yang dia lakukan selama ini kebiasaan dia gitu kan. iya. Bahwa dalam tanda kutip jauh dari agama gitu segala macam, tapi kehidupannya kok bisa gitu kok ya? bisa gitu kan segala macam, terus muncul kebencian di hati kita gitu kan. Emang Ya. sampai muncul kebencian? Misal gitu kan. Oh iya, kadang namanya orang penyakit hati Iya, ada aja. misal gitu ya maksudnya. Terus ya kita benci sama dia pun juga nggak berguna gitu. Ujung-ujungnya juga dia tetap enak kok hidupnya gitu kan. Ya lu juga tetap susah gitu kan. Ya saya lebih baik keluar dari Instagram, deaktif IG, uninstall, selesai gitu kan, berkata gitu kan. Nanti Dengan tidak perlu melihat yang seperti itu jadi lagi. kita nggak usah lihat gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya troubleshoot saya adalah ya tidak melihat mereka gitu ya. Misalnya pun saya DM dia segala macem, lu kok hidupnya enak banget sih? Ya kan lebih konyol lah. Iya bener. Gue tahu sebenarnya hidup lu gak sebahagia itu. Iya. Ini fake semuanya. Iya, gue tahu apa yang ditampilin sosial media tuh sebenarnya tuh lu tuh busuk, tau nggak sih, lu tuh sebenarnya susah ya, nggak guna juga gitu loh Oh, kan? iya. Nggak bikin kita kaya ya? Iya, nggak bikin kita dapat 2M juga, nggak bikin kita dapat Ferrari, nggak bikin kita langsung dapat pesawat pribadi. nggak bikin kita join sama Rans Entertainment, nggak bikin juga gitu loh. Makanya saya bilang, ya udah kalau saya makanya mau di real life atau mau di kehidupan sosial media, kalau misalnya emang saya nggak demen, udah cabut aja. Itu troubleshoot ya antum. Troubleshoot saya, Oke. gitu. Oke. Kalau Iya saya, Cuma itu tadi ya, memang pada kenyataannya tidak semua orang akan punya troubleshoot sama seperti antum kan. iya betul. Terus sama seperti A juga kayak gitu. Ketika pun kita sekarang ngobrol kayak gini kan, oh ternyata karma tuh nggak penting. Buat sebagian orang ternyata masih tetap nganggap enggak, buat gue penting. Enggak, pokoknya balas dendam sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya pas ya udah, pokoknya udah kayak gitu mah udah ya. Sampai kan kemudian ya di Quran surat apa sih At-Takasur itu kan nanti disebutin kan. Iya. Sebelum kita masuk kubur mah belum benar-benar sadar dan tobat sih. Oh iya. Belum. Masuk dulu. Masuk dulu, kita baru ya Allah, hidup gue selama ini percuma banget. Iya. Hidup gue cuma ngebenci dia doang. Iya. Hidup gue cuma nungguin dia jatuh susah gitu ya. Kayak gitu kan. Kan rugi ya? Iya. Rugi gak sih? Rugi banget ya. Udah ditanyain sama malaikat ya Allah. Kerjaan lu ngapain aja di dunia ini, nontonin. Jangan tanya gue tuh, tanya orang nyakitin gue. Iya. Digituin sama dia. Iya. Malaikat digituin sama dia. Kalau kagak digampar. Ngomong apa tadi lu? Atau dia langsung sama kayak antum gitu kan. Balik kanan, tinggalin aja gitu kan. Iya. Ya saya pun nggak tahu maksudnya apa yang saya lakukan itu benar atau tidak. Tapi Iya. saya pribadi hanya sekedar sharing aja gitu. Maksudnya mungkin bisa menginspirasi atau bisa membuat. Oh, menginspirasi banget sih, no? Enggak begitu lah. Bukan begitu. Jangan gegabah. Ya maksudnya. Kenapa gitu? Si paling bijak. Suka banget gegabah gitu. Ini si ahli hikmah nih. Si ahli hikmah dukun dong gue. Iya maksudnya bukan menginspirasi, maksudnya kayak ya siapa tahu ada yang cocok sama cara saya, sama troubleshoot saya gitu. Cocok lah pasti. Enggak dong, enggak gitu. Enggak semua cocok. Kayak colokan iPhone sama colokan Android kan suka enggak cocok. Oh iya Maksudnya sih. yang kayak gitu. Oh iya benar. Dua-duanya sama-sama bagus.
Dua-duanya mereka sama-sama bagus. colokannya beda. Colokannya beda. Jadi maksudnya ya itu tadi mungkin Tapi ya. kan tahun depan sama, tahun ini sama no, pakai USB-C semua. Oh iya ya. Katanya. Oh iya benar-benar. Ya kalau misalnya emang itu benar ya. Berarti ya. Tapi nggak bisa diterapin kehidupan tetap. Oh nggak bisa. Berarti contohnya harus ganti ya. Oh, iya. Jangan itu. Karena ya maksudnya bisa jadi mungkin mereka yang mengharapkan karma mungkin itu memang baik. Ya saya yang seperti ini pun ya mungkin itu dengan baik dengan saya ya sudah. Gitu. Kalau secara pribadi sih tetap nggak ini juga sih no. Kalau lagi gimana? Maksudnya kayak ngarepin orang dapat keburukan itu kayak maksudnya ngapain? Tapi itu gitu. kalau di agama kita gimana tuh? Apanya? Mengharapkan orang lain dapat keburukan itu tuh maksudnya halal atau haram? Tidak ada halal atau haram, tapi yang pasti adalah kemungkinan besar doa tersebut akan balik ke kita. Oh. Jadi kalau ketika kita justru mengharapkan orang lain berbuat buruk kan mendapatkan keburukan gitu ya no ya. Kita kan mendoakan dia untuk dapetin itu ya. Kita harus siap-siap aja bahwa kita juga akan dapat hal yang sama. Tapi dosanya sendiri ada nggak? Ya ada lah pasti. Oh, dosa sendiri mendoakan ada? keburukan tetap aja ada sebuah keburukan juga. Oh. Kayak gitu. Oh jadi secara dosanya aja ada gitu ya intinya. Kayak gitu. Itulah no ya. Maksudnya ya dalam sudut pandang maksudnya gini, orang yang menginginkan keburukan atas orang lain itu kan udah salah satu karakter, sifat, indikator, parameter, definisi dari dengki, iri, betul. hasud. Iya makanya kan saya ngebawa soal iri, dengki, hasud dan segala macamnya itu tadi yang soal Instagram karena menurut saya ini agak korelasinya agak sama nih. Oh, iya. Dan cara troubleshoot saya pun sama hal-hal ini sama gitu. Jadi enggak gue nggak hasad, gue nggak hasud, gue nggak iri, gue emang maksudnya ini tuh sakit hatinya gue gitu ya. Kalau kita berbicara tentang penyakit hati mah ya. Nah itu akan sinkronisasi itu semuanya akan connect. Membenci mah bisa aja gitu ya no ya atas semua kezaliman yang kita dapatkan dari orang tersebut, tapi ya nggak sampai dengki gitu juga sih. Itu masuknya udah penyakit hati kalau udah ke situ mah. Kalau dan nggak ada tuh judulnya orang yang dengki itu bahagia tuh nggak ada. Gitu. Orang dengki tuh walaupun di tempat tersebut dia yang paling juara, dia yang mendapatkan semua hal di setiap kategori kehidupan dia udah ada gitu no. Orang yang dengki mah tetap aja nganggapnya maksudnya kayak nggak bisa gitu. Orang lain mungkin lebih bagus ya. Maksudnya bukan lebih bagus, justru dia selalu ingin menunjukkan dirinya lebih bagus dengan ngejelekin orang. Oh iya betul. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Jadi itu tadi ya poinnya karma ya kurang lebih begitulah ya maksudnya. Poinnya tuh bukan karmanya yang penting gitu kan, tetapi kitanya yang meraih kebahagiaan itu gitu. Terus ide daripada kita ngabisin energi buat ngebenci orang, buat mengharapkan keburukan orang lain, kenapa energi tersebut tidak kita salurkan untuk meraih kebahagiaan kita sendiri? Betul. Mendingan kerja sana yang banyak sampai dapat Ferrari gitu kan. Kerja yang banyak, rapihin diri gitu kan ya. Rapihin diri. Biar nanti ketemu orang lain yang lebih menyenangkan. Betul. Ya. Mandi yang bersih. Jangan lupa mandi gitu. Ntar kerja lupa mandi lagi lucu kan, Saking ininya dong, si paling rajin tapi lupa mandi. Iya.